Andaikan dunia hanya tersisa satu hari, niscaya Allah akan memanjangkan hari itu sehingga seseorang dari ahli baitku akan berkuasa, namanya sesuai dengan namaku. Itulah sabda Nabi Muhammad tentang seseorang yang akan menjadi khalifah Nabi yang terakhir di akhir zaman, dan merupakan salah satu tanda kiamat, dialah Imam Mahdi. Sahabat Baitul Hikmah, kiamat merupakan ketetapan Allah yang harus kita imani sebagai seorang muslim. Bahkan, meyakini kiamat atau hari akhir merupakan rukun iman yang wajib dipegang teguh oleh setiap orang yang beriman. Tanda-tanda tentang datangnya hari kiamat sudah disampaikan dalam banyak hadis Nabi Muhammad agar kita mempersiapkannya. Salah satu tandanya adalah merebaknya kerusakan, keburukan, dan kemaksiatan di muka bumi. Setiap generasi yang berlalu lebih baik daripada generasi yang datang setelahnya. Generasi para sahabat yang hidup bersama Rasulullah adalah sebaik-baik generasi. Kemudian diikuti oleh generasi tabi'in dan seterusnya yang tidak lebih baik dari para pendahulunya. Keburukan yang tumbuh semakin banyak di setiap generasi merupakan ketetapan Allah sebagai proses menuju akhir dunia, yaitu kiamat. Namun, pada generasi paling akhir sebelum kiamat, Allah mengutus salah satu hamba terbaiknya untuk menjadi pemimpin manusia. Hamba tersebut memiliki julukan Al-Mahdi atau dikenal sebagai Imam Mahdi. Pada bagian yang pertama ini, kita akan membahas tentang asal-usul Imam Mahdi. Imam Mahdi merupakan julukan dan bukan nama yang sebenarnya. Imam Mahdi memiliki arti pemimpin yang diberi hidayah oleh Allah. Nabi Muhammad menyampaikan bahwa nanti di akhir zaman akan ada pemimpin dari keturunannya. Namanya sama dengan namaku dan ayahnya sama dengan nama ayahku, begitulah sabda Nabi Muhammad. Sehingga nama dari Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad dari jalur Fatimah yang merupakan istri dari Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad memiliki dua cucu dari jalur Fatimah yaitu Hasan dan Husain. Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad dari jalur Hasan. Banyak ulama yang berpendapat bahwa Allah memilih Imam Mahdi dari jalur Hasan karena kebesaran hatinya yang melepaskan jabatan sebagai khalifah. Hasan memilih untuk menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah agar tidak terjadi pertumpahan darah dan permusuhan sesama muslim. Sebagai balasan bahwa Hasan melepas jabatannya karena Allah, maka Allah mengganti jabatan khalifah tersebut kepada anak cucunya yaitu Imam Mahdi. Pertanyaan yang harus dijawab selanjutnya adalah, kapan Imam Mahdi muncul dan dilantik sebagai pemimpin? Berkaitan dengan hal tersebut, tidak ada dalil spesifik yang menyebutkan waktu munculnya Imam Mahdi. Sebagaimana tanda kiamat yang lain, Nabi Muhammad hanya mengabarkan tanda-tanda yang menyertai kemunculannya. Dimulai dari pertikaian tiga putra mahkota pemimpin Arab ketika itu untuk memperebutkan kekuasaan. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mendapatkannya. Kemudian, terjadilah peperangan yang sangat dahsyat antara kaum muslimin dengan pasukan Bani Ashfar. Bani Ashfar juga bisa diartikan orang berkulit kuning, yaitu pasukan yang terdiri dari musuh-musuh Islam. Mereka datang dengan membawa 80 bendera dan di setiap bendera terdapat 12.000 pasukan. Sehingga total pasukan musuh berjumlah 960.000 orang. Perang tersebut mengakibatkan jumlah umat muslim menjadi semakin sedikit karena syahid dalam peperangan. Umat muslim yang tersisa mencari perlindungan ke Makkah dan mengharapkan keberkahan di sekitar Ka'bah. Kemudian, datanglah pasukan musuh dari Syam untuk mengejar mereka. Namun, Allah menenggelamkan pasukan musuh tersebut di padang pasir yang bernama Baida, antara Makkah dan Madinah. Pada saat terjadi perang dahsyat antara umat muslim dan Bani Ashfar, di kota Madinah terjadi pembersihan yang disebut dengan Kholas. Kholas adalah peristiwa pembersihan kota Madinah. Madinah akan diguncang dengan gempa sehingga orang-orang berhamburan keluar dari kota Madinah. Tersisa di kota Madinah orang-orang yang baik iman dan akhlaknya. Muhammad bin Abdillah,
yang kemudian dikenal dengan Imam Mahdi, termasuk dari orang yang lari dari Madinah. Mungkin banyak yang bertanya mengapa Imam Mahdi ikut keluar dari Madinah, padahal dia adalah pemimpin umat muslim. Sahabat Baitul Hikmah, pada saat itu, Imam Mahdi belum mengetahui bahwa dialah yang akan menjadi Imam Mahdi yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad. Akhlaknya pun belum seperti Nabi Muhammad yang memiliki kesempurnaan akhlak. Masih terdapat cacat dan kekurangan pada pribadi Imam Mahdi ketika itu. Namun, pada saat peristiwa pembersihan kota Madinah tersebut, Allah mengubah Imam Mahdi dalam semalam sebagaimana hadits yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Makna dari Allah memperbaikinya dalam semalam yaitu Allah memberinya taubat, menurunkan taufik, ilham, dan bimbingannya kepada Imam Mahdi yang sebelumnya tidak ada pada dirinya. Sehingga akhlak Imam Mahdi menjadi seperti akhlak Nabi Muhammad. Imam Mahdi keluar dari Madinah menuju ke Makkah. Pada saat berada di Ka'bah, sebagian kaum muslimin telah mengenali ciri-cirinya sebagai Imam Mahdi. Maka, umat muslim kemudian melantiknya atau membayatnya sebagai Imam Mahdi di tempat antara Maqam Ibrahim dan sudut Ka'bah. Setelah dibayat oleh kaum muslimin sebagai pemimpin umat muslim akhir zaman, Imam Mahdi mendapat dukungan pasukan dari timur. Pasukan tersebut membawa panji hitam yang akan melawan kezaliman. Imam Mahdi beserta pasukan kaum muslimin menuju ke negeri Syams, tepatnya di Damaskus, ibu kota Suriah saat ini. Ketika akan melaksanakan sholat, turunlah Nabi Isa dengan memegang sayap malaikat disaksikan oleh semua kaum muslimin yang hadir di tempat itu. Kaum muslimin telah mengetahui bahwa orang yang turun itu adalah Nabi Isa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad. Imam Mahdi pun menawarkan Nabi Isa untuk menjadi imam sholat. Namun, Nabi Isa menolak dengan baik dan mempersilahkan Imam Mahdi untuk memimpin sholat pada saat itu. Selanjutnya, Imam Mahdi bersama Nabi Isa memerangi kezaliman dan fitnah yang sudah menyebar di seluruh bumi. Fitnah terbesar ketika itu adalah Dajjal. Insya Allah pembahasan tentang Dajjal akan kami sampaikan di video yang lain. Dajjal kemudian berhasil dibunuh oleh Nabi Isa dengan tombaknya dan para pengikut Dajjal pun berhasil dilenyapkan. Setelah Imam Mahdi mendapatkan kemenangan, seluruh muka bumi diisi dengan kemakmuran, ketenangan, dan kekayaan. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa tidak ada agama lain kecuali Islam pada zaman itu. Allah menurunkan rezeki yang melimpah untuk manusia pada saat itu dari bumi dan langit. Masa kepemimpinan Imam Mahdi hanya berjalan selama 7 hingga 9 tahun. Meskipun singkat, masa kepemimpinan Imam Mahdi memberikan kemakmuran bagi umat manusia. Bahkan, Imam Mahdi membagikan harta kepada setiap orang yang meminta tanpa ditakar. Hal ini menunjukkan betapa melimpahnya harta benda ketika itu. Suatu ketika, ada seseorang yang meminta harta benda kepada Imam Mahdi. Kemudian Imam Mahdi berkata, "Ambillah." Maka orang itu pun mengambil sebanyak-banyaknya harta menggunakan kain yang kemudian dibawa dengan kedua tangannya. Setelah wafatnya Imam Mahdi, kepemimpinan umat muslim dilanjutkan oleh Nabi Isa. Demikianlah kisah singkat tentang Imam Mahdi, Khalifah Nabi yang terakhir. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Imam Mahdi tadi serta menambah keimanan kita terhadap hari kiamat. Sampai ketemu di video selanjutnya.